Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pasir Zafa Akbar dengan NIM 40040323630060. Oke, di sini saya akan menjelaskan di mata kuliah praktikum pengendali elektrik kelas C tentang penjelasan motor listrik. Yang pertama, ada dari dasar fisika motor listrik yang harus kita pahami di sini adalah hukum Lorentz. Yang dimana hukum Lorentz itu berasal dari konsep dasar gaya pada muatan listrik yang bergerak dalam medan listrik dan medan magnet. Secara umum persamaan hukum Lorentz adalah F vektor sama dengan muatan Q dikali hasil perkalian kecepatan V dengan medan magnet B, yang dimana vektor adalah gaya Lorentz yang satuannya adalah Newton, dan V adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan kecepatan adalah kecepatan itu kecepatan muatan dengan satuan meter per second. Setelah itu ada B di situ sama dengan medan magnet. Selanjutnya ada bagian-bagian dari motor listrik. Sebuah motor DC brushed memiliki dua budak magnet permanen dan sumparan kawat dalam statornya. Pada salah satu ujung rotor terdapat komponen komutator dan brush yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke komparan dalam rotor. Setelah itu ada kelebihan dari motor brushed. Yang pertama yaitu dia itu adalah termasuk dari motor yang sederhana, lebih mudah dikendalikan. Motor ini membutuhkan sirkuit yang lebih sederhana dibanding motor brushless. Jadi motor brushed ini lebih sederhana lah daripada yang brushless. Setelah itu ada kelebihan kedua yaitu hemat biaya. Yang umumnya motor brushed lebih murah untuk diproduksi, menjadikan pilihan di kalangan masyarakat untuk berbagai aplikasi. Motor ini juga mudah untuk diperbaiki. Dan yang ketiga ada dia memiliki torsi tinggi di awal pemakaian, yang dimana motor ini memiliki torsi yang tinggi di startupnya dan bermanfaat dalam aplikasi yang membutuhkan akselerasi cepat. Setelah itu ada kekurangan dari motor brush ini, yaitu yang pertama perawatan. Perawatannya itu motor brush itu cepat banget aus seiring waktu dan memerlukan perawatan atau penggantian yang rutin banget, yang menyebabkan peningkatan waktu itu berhenti atau terjeda lah kita kalau sedang bekerja. Dan yang kedua, dia memiliki masa pakai yang terbatas. Nah, karena keausan mekanis dari brush ini dapat membatasi masa pakai pada motor. Yang ketiga, efisiensi yang dimiliki oleh motor brush ini rendah. Biasanya memiliki efisiensi yang lebih rendah karena kerugian gaya gesek dari motor brush tersebut. Setelah itu ada contoh pengaplikasian motor brush. Yang pertama pada mainan anak, pada mobil remote, helikopter, atau robot mainan yang dipilih karena harganya murah dan mudah dikendalikan dengan baterai. Yang kedua ada peralatan rumah tangga kayak bor listrik, blender, mixer, hair dryer, kipas. Yaitu karena alasannya alat-alat perabotan rumah tangga ini pakai motor brush itu gara-gara mereka ini lebih murah, soalnya butuh motor-motor yang digunakan ini lebih murah, ringan, dan putarannya tinggi. Setelah itu di motor mobil, di otomotif, terutama di motor starter pada mobil atau motor yang butuh torsi awal yang besar untuk memutar mesin. Kaca mobil otomatis, habis itu ada wiper kaca depan ataupun belakang. Di peralatan medis juga ada seperti pompa infus portable ataupun kursi roda listrik. Dan yang terakhir ada peralatan portable seperti mesin bor tangan, obeng listrik, vacuum cleaner portable seperti itu. Selanjutnya ada pengontrolan arah rotasi, yang dimana dalam dinamika fisika
cara untuk mengontrol arah torsi objek adalah dengan mengubah arah torsi yang diterapkan pada objek. Pada motor listrik, cara membalikan torsi adalah dengan membalikan arus listriknya yang awalnya plus yang awalnya kabel A diletakkan di plus, kabel B diletakkan di minus, itu bisa ditukar agar memutar balikan torsinya seperti itu. Selanjutnya ada edge bridge. Edge bridge adalah sebuah rangkaian listrik yang biasanya terdiri dari 4 buah MOSFET dan sebuah beban listrik di tengahnya seperti motor output, dan transistor tipe MOSFET bersifat dengan sebuah switch yang dapat diaktifkan dengan tegangan listrik. Setelah itu ada kontrol kecepatan dan posisi rotor. Arus listrik yang mengalir pada induktor tidak dapat berubah dengan seketika. Dengan fenomena ini kita dapat mengatur besar rata-rata arus listrik yang dialirkan pada motor menggunakan PWM atau pulse width modulation. Di sini selanjutnya ada faktor kerusakan motor. Motor listrik sangat berguna, tapi motor listrik ini tidak terlepas dari potensi yang namanya kerusakan. Kerusakan yang dapat terjadi pada motor listrik ini bisa jadi brush yang aus, tidak selaras dengan strip komutator. Jadi kerusakan ini dapat menyebabkan turunnya efisiensi kerja motor ataupun menghentikan kinerja motornya. Kerusakan lainnya ada di overheating mungkin, dan kawat dalam stator mengalami pemanasan ketika dialiri arus listrik. Bila panas ini berlebihan, maka dapat mengakibatkan korsleting pada motor. Biasanya pada datasheet motor terdapat data batas arus listrik nominal, yaitu batas arus listrik paling tinggi sebelum motor melebihi suhu yang aman. Dan cara untuk menanggulangi masalah ini adalah dengan menambahkan luas permukaan agar dapat memancarkan panas atau menggunakan motor desain brushless. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang motor brushless, yang dimana motor brushless adalah tipe motor listrik yang tidak menggunakan brush untuk memutasi arus listrik dibandingkan dengan motor brushless. Motor brushless ini lebih efisien, memiliki masa operasi yang lebih lama, memerlukan lebih sedikit perawatan, dan bekerja lebih tenang. Nah, di sini cara motor brushless berotasi. Pada motor brushless, magnet permanen dipasang pada rotor dan kumparan kawat. Rotor ini digerakkan oleh medan magnet yang dipancarkan dari kumparan kawat pada stator. Komutasi pada motor brushless. Dalam motor brushless terdapat beberapa sensor Hall effect. Sensor ini mendeteksi polaritas magnet yang menghadapi kumparan fasa. Output dari sensor ini berupa besar tegangan. Tegangan ini dapat digunakan untuk mengaktifkan MOSFET dalam rangkaian edge bridge. Dan edge bridge yang digunakan oleh motor brushless dapat menghubungkan node fasa dengan sumber tegangan atau ke ground. Dan itu ada pembahasan PWM pada motor brushless, yang mana pada sinyal PWM terdapat dua phase, yaitu phase force atau on atau disebut juga on, dan phase non force atau juga disebut off. Motor brushless dapat menerima sinyal phase force dengan aman, tapi memerlukan metode tertentu untuk menerima phase non force. Metode ini termasuk hard switching, soft switching, dan complementary switching. Metode yang dipilih sangatlah mempengaruhi efisiensi motor. Hard switching adalah metode yang paling buruk karena susah dikontrol pada PWM frekuensi yang tinggi, tidak efisien, dan penurunan arus pada dioda edge bridge. Metode yang paling direkomendasikan untuk mengontrol motor brushless adalah metode complementary switching. Nah, ini ada berbicara tentang transformasi Clark dan Park, yang mana transformasi Clark adalah metode pemodelan arah arus listrik dan induktansi medan magnet pada stator. Sementara itu, transformasi Park adalah pemodelan medan magnet resultan pada rotor. Kedua transformasi ini digunakan untuk memodelkan kinerja motor untuk memperbaiki kekurangan kinerja motor seperti riak, torsi. Dari pemodelan motor listrik yang menggunakan transformasi Clark dan transformasi Park ditemukan efek riak, yang dimana torsi yang menurunkan efisiensi kinerja motor. Metode untuk mengeliminasi efek ini adalah dengan menggunakan 6 sensor Hall effect dan menggunakan modulasi sinusoidal. Selanjutnya ada space vector modulation, dimana
modulasi sinusoidal itu bagus, namun modulasi ini tidak menggunakan renggang, beda potensial dengan sepenuhnya. Untuk itu standar modulasi motor pada industri adalah space vector modulation. Space vector modulation ini dibuat dengan menambah sinyal triangle pada modulasi sinusoidal agar sinyal fasa dapat memakai rentang tegangan yang lebih besar. Setelah itu ada implementasi dari SVM. Dalam implementasi SVM, S-bridge yang mengontrol diaktifkan dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi yang digunakan tergantung pada posisi sudut medan magnet rotor. Sinyal PWM dapat dibagi menjadi dua, yaitu forward space and unforced space. Untuk menentukan konfigurasi S-bridge yang digunakan, forward space dibagi menjadi dua, yaitu T1 dan T2. Lalu periode T1, T2, dan T0 unforced phase dapat dicari dengan rumus di kiri bawah. Panah merah menunjukkan sudut vektor gaya yang diinginkan. Untuk mengubah periode ini menjadi input height pada not A, B, dan C, kita harus menggunakan rumus pada tabel di kanan yang bawah ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari perhitungan tersebut, adalah periode sinyal PWM untuk not kumparan. Nah, setelah itu ada membaca datasheet motor listrik. Datasheet berguna untuk mengetahui karakteristik fisik dan elektromekanik pada motor listrik. Dan datasheet ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagian dimensi mekanikal yang menunjukkan karakteristik fisik motor dan karakteristik elektromekanis yang menunjukkan sifat kerja motor. Setelah itu di sini ada parameter-parameter yang perlu diperhatikan dalam membaca datasheet motor listrik. Yang pertama adalah tegangan nominal, yang pastinya digunakan untuk mendapat nilai nominal pada arus listrik yang akan masuk dalam motor tersebut. Setelah itu yang kedua ada arus nominal, yaitu ini agar kita mengetahui arus listrik maksimal sebelum lilitan menjadi terlalu panas atau overheating. Yang ketiga, data mengenai sifat thermal motor, yang kita akan mengetahui di dalamnya adalah resistansi thermal, konstanta waktu thermal, temperatur maksimal, temperatur ambiennya. Yang keempat ada karakteristik pembangkit torsi, atau juga bisa kita dapat datanya itu seperti speed konstan, back MEF konstan, torque konstan, current konstan. Yang kelima ada resistansi dan induktansi lilitan. Yang keenam ada massa dan inertia motor. Yang terakhir ada karakteristik bearing motor. Setelah itu ada pengontrolan motor listrik, yang dimana model pengontrolan motor listrik terdiri dari sebuah loop utama yang mengontrol torsi, dan bila sistem belum menggunakan driver, sebuah loop dalam yang mengontrol arus yang disuplai ke dalam motor listrik. Untuk membuat model pengontrolan loop utama, pertama adalah membuat fungsi transfer terlebih dahulu tentang torsi dan transformasi Laplace. Proses ini menghasilkan fungsi transfer di sebelah kanan. Fungsi ini menggambarkan bagaimana sistem motor listrik merespon torsi input agar sistem dapat merespon dengan benar. Kita akan membuat sistem motor menjadi sistem loop tertutup. Metode kontrol sistem yang dapat digunakan adalah sistem kontrol PID atau Proportional Integral Derivative. Namun bisa menggunakan kontrol PID, nilai feedback yang dibaca oleh sistem akan memiliki noise yang tidak bisa difilter. Solusi masalah ini adalah dengan menggunakan kontrol PI atau Proportional Integral. Nah, setelah itu ada kontrol loop dalam, yang dimana kita menggunakan proses yang sama untuk membuat fungsi transfer dan mode pengontrolan. Namun masih terdapat gangguan dari back EMF. Hal ini dapat diselesaikan dengan menambah back forward yang setara dengan back EMF pada loop system. Solusi ini sangat berguna pada motor yang berputar dengan cepat dan tidak konstan. Setelah itu kita akan membahas regenerative braking. Regenerative braking ini berasal dari fenomena back EMF pada motor listrik. Dasarnya bila motor listrik berputar, ada arus balik yang dihasilkan pada stator. Bila arus balik ini cukup kuat, maka arus balik ini dapat mengantar kembali ke pasokan listrik. Dan cara untuk menangkap energi ini adalah menggunakan konfigurasi H-bridge tertentu dengan modulasi PWM.
Namun, total energi yang didapatkan kembali selalu kurang dari total energi yang digunakan oleh motor. Nah, suatu sistem regenerative braking ini sudah sering digunakan oleh kendaraan listrik dan perkeretaapian. Sistem braking ini bisa sangat berguna untuk sistem otomasi karena dapat mengurangi konsumsi energi listrik dan dapat meningkatkan kontrol. Mungkin di sini ada penutup yang dimana motor listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja arus listrik yang diterima oleh motor induksi dan medan magnetit yang dihasilkan oleh menggerakkan motor. Motor listrik yang kedua, motor listrik DC memiliki dua jenis, yaitu motor brush dan motor brushless. Motor brush itu biasanya lebih sederhana namun lebih cepat aus atau lebih cepat mengalami kerusakan. Sedangkan motor brushless biasanya lebih efisien untuk masa kerja lama namun memerlukan sistem kontrol yang lebih rumit. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.